Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes y bienvenidos. Jadi selamat malam dan selamat datang kira-kira. Nama panjang beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas. Saya di sini dari PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya, ada Mas Iman. Di sini beliau juga bekerja selain menjadi diaspora, dan ada Mas Dava juga. Dan kebetulan di sini juga ada beberapa sebenarnya anggota PCIM yang mungkin ada di meja yang terpisah karena juga berkontribusi di bidang lain, seperti ada Mas Agil di sana yang saat ini menjadi bagian dari PPLN, ada Mbak Eva juga, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sendiri di sini juga selain PCIM juga sebagai pelajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya didasarkan pada keinginan agar kita punya negara yang mampu mengayomi seluruh bangsa Indonesia dengan berbagai keberagamannya. Nah, itulah latar belakang kenapa kemudian kita akhirnya punya Pancasila. Yang kalau kita lihat semakin kesini, ya, kalau kita lihat bagaimana pendiri bangsa kita ini punya semangat yang tinggi, tapi makin kesini, makin ke generasi-generasi sekarang sudah banyak akses ke internet, ya. Semua sekarang tidak ada batasnya, dunia dalam genggaman, karena apapun di dunia ini bisa kita lihat di dalam genggaman kita. Semakin muncul kehidupan kita yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin boleh kita hafal dengan Pancasila. Seringkali coba sebutkan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 hafal. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Pancasila hanya sekedar dihafal saja? Masyarakat diaspora Indonesia di Spanyol, karena beliau menceritakan banyak hal dalam tulisannya itu. Belum dibaca seluruhnya, Pak. Baru satu bagian saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi. Itu saya ingin menyampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kita melihat Indonesia itu ada di dalam suatu posisi yang sangat strategis. Tadi sore juga kami dapat berita ini dari Pak Muhammad Najib, ya, mengenai posisi kita sejak dulu. Jadi dalam sejarahnya memang negara kita itu adalah negara yang sangat indah dan merupakan permata di khatulistiwa. Baik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basari di awal, Taufik Basari, mohon maaf Bapak. Tadi dikatakan di akhir bahwa seiring berjalannya waktu sampai saat ini justru malah kita melihat ada penurunan tingkat moralitas kita. Tadi juga disampaikan di sosial media, di Twitter dan lain sebagainya. Pak Bayu juga sempat menyinggung tentang bagaimana tadi contoh-contoh kasus yang terjadi di tingkat sekolah, ya Pak. Terkait dengan sosialisasi 4 pilar ini sendiri sebenarnya sudah lama saya ikuti, karena bahkan dari saya waktu masih di bangku kuliah di Yogyakarta, saya S1, S2, bahkan dulu saya sempat di SMA, itu ikut dulu ada yang namanya kompetisi cerdas cermat Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Dan itu menurut saya adalah bagian dari bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap 4 pilar ini sendiri. Namun ini menjadi sebuah pertanyaan juga ketika ini dilakukan setiap tahun terus-menerus dan hingga saat ini bahkan, tapi pada faktanya tadi dikatakan justru moralitas itu semakin menurun seperti itu, Pak. Ketika saya di DPR 10 tahun ya, saya mengikuti pembicaraan masalah ini, tapi saya terakhir 2014 itu memang kekhawatiran terhadap penyalahgunaan, ya, dan itu bisa dipahami. Tetapi kan
globalisasi dan ini terus bergerak gitu ya. Artinya memang ya kita juga harus mencarikan jalan keluar, seperti istilahnya air itu kan harus dicarikan alirannya, karena kalau tidak nanti air kita diambil orang. Saya kira gitu. Terima kasih.